Pace bene, masih di mea culpa. Semoga senangnya di hati atas kunjungan Bapak Paus bertahan cukup lama ya. Entah itu bagi orang yang ikut langsung di stadion itu, atau mereka yang menonton di televisi, atau mereka yang hanya sekedar mendengar berita itu, mengikutinya, tapi juga ikut merasa senang. Kiranya rasa senang itu bisa bertahan lebih lama. Melihat gereja ini, wah inilah kami sebagai satu gereja gitu ya. Paus datang, dia menunjukkan wajah gereja itu. Jadi ada yang berkata, oh mengapa mesti dicium tangan Paus itu? Mengapa mesti dihormati? Ini bukan hanya tentang dirinya. Kita tidak mengenal dia secara personal, sebagai pribadi, dalam arti di mana keluarganya, apa kedekatan keluarga kita dengan keluarganya. Bukan kedekatan macam itu. Tetapi dia menghadirkan gereja yang berziarah dalam sejarah. Dan kita mengalami sendiri itu. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini menumbuhkan semangat menggereja juga dalam diri kita. Dan kita pun menemukan spiritualitas menggereja itu. Bukan hanya sekedar kami di tempat ini, tetapi percayalah ada orang lain sepertimu di tempat lain. Dan demikian orang bersatu dalam iman. Di gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mudah-mudahan jangan berlalu rasa senang ini. 35 tahun menunggu untuk kunjungan ini rasanya lama juga ya. Harapan kita bisa kiranya dikunjungi lebih frekuent, lebih lebih sering lagi begitulah. Sekali 10 tahun, sekali 15 tahun. Kalau sampai 35 tahun rasanya terlalu lama. Kita bayangkan begitu ya. Namanya juga sebuah harapan supaya rasa terhubung kita satu dengan yang lain disegarkan tanpa harus menunggu lebih lama. Itu dia. Nah, ada orang berkata soal perlakuan bagaimana umat Katolik menyapa Paus ini. Sekali lagi, Paus adalah simbol. Bukan tentang dirinya semata, tetapi tentang gereja. Nah, orang yang mengalami ini bertemu dengan wajah gereja secara lebih nyata dan universal, kiranya disemangati juga untuk menggereja lebih rajin lagi, gitu ya. Oke, kita punya tuntutan dan harapan-harapan dan dalam menggereja, dan harapan kita itu tidak selalu terkabulnya. Kadang ada pelayanan-pelayanan yang kita harapkan ada, tidak dibuat oleh pastor. Ada permintaan-permintaan yang kita inginkan, yang kita buat tidak dikabulkan oleh pastor. Apa yang ideal-ideal kita bayangkan ada di paroki, di gereja, tidak selalu ditampilkan oleh pastor. Nah, ini bisa saja melayukan semangat kita. Tetapi saya pikir waktunya bagi kita untuk membangun gereja bersama-sama. Dari pihakmu pun, dari pihakku pun ada kerinduan untuk membuat hidup menggereja itu hidup. Hidup menggereja yang berdenyut gitu ya. Dialami oleh semua orang. Bisa juga memberi inisiasi. Ada yang berkata umat sekarang makin kritis. In what sense? Gitu ya. Makin kritis untuk memberi kritik atau makin kritis untuk melihat ada yang kurang dan mulai menginisiasi untuk melakukan itu. Manfaatkanlah wadah gereja ini untuk membangun komunitas di mana satu dengan yang lain saling bahu-membahu untuk membenahi hidup. Apa maksudnya semakin kritis umat itu? Nah, semakin kritis daya berpikir, tetapi apakah lebih banyak diungkapkan dengan kata-kata atau juga dengan perbuatan? Kalau makin kritis, itu artinya makin menemukan ada yang kurang dan ada yang baik, makin mampu menemukan solusi, dan juga terlibat dalam membangun itu. Saya berpikir tentang kunjungan Paus ini, seandainya diberi kesempatan lebih, diberi kuota lebih, dibiayai bila perlu, orang-orang yang demikian lama, demikian setia mengabdikan dirinya dalam pelayanan gereja, sebagai guru sekolah minggu, sebagai ketua lingkungan, sebagai prodiakon, sebagai sakristan. Mereka inilah yang kita tanpa sadari membuat gereja tetap berdenyut. Ada aktivitas di gereja itu.
Setelah sewaktu kita melintas dari depan gereja, kita dengar anak-anak menyanyikan lagunya dengan berteriak-teriak. Itu pendampingan siapa itu gitu ya. Nah, ini sedikit banyak juga mempengaruhi pertumbuhan iman dalam gereja. Bahkan anak-anak ini mereka memiliki kenangan yang kelak akan memotivasi dia untuk berada dalam gereja, untuk berpikir bahwa gereja adalah sebuah komunitas gitu ya, yang saya pilih juga untuk hidup di dalamnya. Saya pikir ini kumpulan pemikiran-pemikiran ya sederhana tentang mau apa dengan kunjungan Bapak Paus ini. Nah, ini juga kiranya tidak jatuh pada tataran acara seremonial semata, pesta. Saya ikut dalam misa di Gelora Bung Karno bersama Paus. Kamu ikut? Nah, itu sebuah kebanggaan, tetapi something beyond, sesuatu di atas itu kiranya menjadi bagian refleksi juga. Lalu mau apa? Siapkah dengan hadirnya di misa itu, siapkah menjadi seorang misionaris bagi gereja yang terlibat dalam membawa karya misi itu ke orang lebih banyak? Tidak diminta untuk pergi ke daerah-daerah remote, daerah terpencil, meski itu sebuah opsi. Tetapi terutama di mana kita berada, misi dilakukan. Pada kenyataannya ada juga, secara independen saya kenal itu ada pengurus gereja yang syukur kepada Allah, dia memiliki rezeki, punya uang cukup, sehingga dia pada waktu-waktu tertentu dia pergi ke daerah pelosok, membagikan buku, membagikan alat tulis dalam nama gereja, dalam nama Tuhan. Gitu ya. Dia tidak membahas bahwa ini kebaikan dia semata, tetapi ini adalah tanda bahwa kita ada di gereja yang sama. Menyemangati. Yang kaya membantu yang miskin. Saya pikir bukan masanya lagi hanya berhenti sebagai kritikus, tetapi tidak membantu, tidak terlibat dalam gereja. Menuntut saja, tidak zamannya lagi saya pikir. Karena memang yang dimiliki pastor adalah pelayanan-pelayanan sakramental, dan yang lain sekarang, kemampuan-kemampuan lain dalam hal pengetahuan, dalam hal kecakapan memimpin segala macam itu, umat sudah mempelajarinya. Nah, karena itu dari pihak umat dituntut lebih banyak di masa sekarang untuk penggembalaan gereja. Semoga kita semakin terlibat. Karena baptisan dan sakramen inisiasi yang kita telah terima memberikan kepada kita tanggung jawab untuk terlibat lebih dalam gereja. Semoga. Ciao.